Nanti menunggu-nunggu kawan sibuk. Ah, itu nampak ada di aku tuh. Hah? Itu lain nampak enggak kalau di HP? Lai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wallahu ta'ala karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqullaha Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzina khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsira wa nisaan wa taqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alimun alaikum kabiraqib. Sadaqallahu. Syukur alhamdulillah kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita buka lagi pengajian mingguan kita vakum ke Batang karena ada gangguan kesehatan. Mudah-mudahan kita istiqamah untuk selalu 2 minggu sekali kita adakan pengajian. Jadi untuk membaru-barui iman. Jadi di dalam ayat itu disebutkan, hai manusia, bertakwalah kamu ya kepada Tuhanmu yang telah dari suatu diri yang satu yang menciptakan kamu, kemudian dari akan kali di dalam khutbah atau khutbah nikah pada di situ zaujaha wa basamin rumari jalan kasira wa nisaan, dan bertakwalah pada Allah, mudah-mudahan kamu mendapat rahmat ya. Jadi ayat itu selalu didengungkan di dalam khutbah nikah ya kan, di surat nikah ada kayak ayat. Nah, jadi yang dipanggil adalah manusia supaya bertakwa. Berarti manusia itu banyak yang tidak bertakwa, ya kan? Dan setiap diri yang menciptakan kamu berpasangan, ya kan? Dengan laki-laki, kemudian perempuan, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Mudah-mudahan Allah akan memberikan rahmat. Kalau kita perhatikan di dalam kebutuhan, ya kan, baca saja ya. Kebutuhan menurut Abraham Maslow, ya. Abraham Maslow itu adalah ahli psikologi. Bahwa manusia itu aktualisasi dari harga diri, rasa cinta, rasa aman, rasa fisiologis. Itu kan menurut beliau. Jadi manusia itu punya aktualisasi dari harga diri, cinta, aman, dan fisiologis. Kalau menurut kebutuhan asasi dalam Islam, menjaga harta dan kehormatan, menjaga keturunan, menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga agama. Nah, ini adalah kebutuhan asasi dalam Islam. Jadi yang kita jaga itu adalah harta dan kehormatan. Jadi kalau kita menjaga harta kita dan menjaga kehormatan kita juga. Menjaga keturunan berarti kita harus memberikan pendidikan kepada anak cucu kita.
Kemudian menjaga akal. Nah, menjaga akal ini tidak bisa hanya dengan membaca-baca saja. Salah satu di antaranya orang berakal sehat itu harus mempelajari Al-Quran. Selalu dekat dengan Al-Quran. Menjaga jiwa juga seperti itu, supaya selalu dengan Al-Quran. Menjaga agama, supaya agama kita itu tidak pindah-pindah dari agama satu kepada yang lain. Jadi inilah yang salah satu di antaranya yang perlu kita tanamkan di dalam keluarga kita. Itulah masuk kawan Wak surang lain. Jadi kalau kita perhatikan di dalam hidup ini hanya dua hal saja, yaitu manusia yang selalu menjaga harta, kebanyakannya menjaga harta. Ya kan, menjaga harta, dan kehormatannya kadang-kadang tidak dijaga ini. Yang penting mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Berarti namanya hubud dunia. Menjaga keturunan. Nah, menjaga keturunan itu makanya di dalam Islam itu ada tata krama untuk menjadi berkeluarga. Kalau orang Minang kan bacari angin nambah rasa, hujan nambah pohon, kerajaan nambah pokok, ya kan, silang nambah pangkat. Dicari asal usul daripada benih-benih yang akan menjadi calon anak kita, ya kan? Itu keturunannya. Bagaimana pendidikannya, bagaimana agamanya, siapa orang tuanya, bagaimana. Itu menjaga keturunan. Jadi kalau anaknya dididik dengan baik, pasti tumbuh dengan baik. Kemudian menjaga akal. Dengan keturunan yang kita jaga, akal kita jaga juga. Supaya akal itu selalu sehat, harus dibiasakan, dibudayakan di dalam keluarga itu selalu dekat dengan Al-Quran. Dipahami apa informasi yang ada dalam Al-Quran. Kemudian menjaga jiwa, supaya jiwa jangan tergoncang, ditanamkan ke dalam diri setiap manusia itu, pasti dalam perkembangannya, pasti ada berubah. Perubahan-perubahan itu harus dipahami. Berubah pada yang buruk dan bisa berubah pada yang baik. Tapi akalnya sudah ditanamkan akhlak mulia, makanya dia akan menjadi jiwa yang tenang. Makanya di dalam pengajian dalam apa kalau ketika si mayat dia akan diangkat sesudah disolatkan dijaga, ditanya apakah si fulan ini baik? Nah, kan jawaban orang yang hadir kan baik. Tapi kan yang disebut di sana yang tahu adalah si mayat itu sendiri. Ya ayyuhallazim mutmainnah irji'i ila sabili rabbi. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhan. Berarti jiwa itu sedang berada di mana? Kalau dikembali pada Tuhanmu, berarti dia di luar konteks agama itu sendiri. Ini jiwanya. Kemudian menjaga agama itu kita harus membuka di dalam keluarga kita itu sebuah pengajian-pengajian rutin. Apakah sudah sholat, minimal 1 ayat. 2 ayat kita baca bersama-sama, kemudian baca terjemahannya, kita diskusikan hasilnya. Itu cara menjaga agama. Ditanamkan sedikit-sedikit kepada anak itu. Jangan selalu lama, tidak usah lama-lama. 15 menit paling lama. Kalau kita baca terjemahannya ayat demi ayat itu, kalau kita orang bahasa Indonesia pasti paham benar apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Nah, jadi kita rutinkanlah membaca. Kita lanjut. Kau bisa baca? Nggak nampak nas ketik mana nas? Nampak? Nggak nampak. Insya Allah, ya kan, Indonesia yang madani, ya kan, Indonesia madani dengan menjaga agama tadi, berutinitas kita membaca Al-Quran, maka dia akan memahami rukun Islam yang Qurani yang diridai oleh Allah. Nah,
Islam itu asal pokoknya itu adalah dari dasarnya membaca Al-Quran itu. Jadi kalau orang yang Qurani itu adalah selalu di dalam dirinya itu membaca Al-Quran dan membaca terjemahannya. Nah, jadi pasti dia paham. Nah, jadi di dalam surat 75 ya, surat 75 ayat 16 sampai 19 disebutkan jangan cepat-cepat kamu membaca Al-Quran itu. Kata Allah. Atas tanggunganku lah untuk membawa kamu pandai membacanya. Nah, jadi kalau jangan cepat-cepat kita memaknai setiap ayat demi ayat itu di dalam diri kita apa yang kita baca. Atas tanggunganku lah untuk kamu pandai membacanya. Jadi kalau kita tidak baca Al-Quran itu pasti kita tidak akan mengeluarkan yang nilai-nilai Al-Quran itu dari dalam diri kita. Nah, inilah kalau dalam bahasa Indonesia kan orang yang puitis itu adalah orang-orang yang hafal puisinya. Baru dia bisa ekspresi puisinya. Tapi kalau tidak hafal, tidak bisa. Jadi, nah, kalau sudah ada di dalam diri manusia itu Quran yang selalu kita baca, mulai sudah sholat, ya kan, 5 menit, selalu kita pahami informasinya, itu bukan siapa-siapa yang membuat orang pandai itu, tetapi adalah Allah sendiri. Mengumpulkan di dadamu agar kamu pandai membacanya. Jadi tidak boleh cepat-cepat. Kadang-kadang orang baca cepat-cepat. Nah, jadi pandai itu Allah yang menanggung. Nah, jadi lingkaran yang seperti ini rukun Islam yang Qurani yang diredai oleh Allah akan berdampak tolong menolong. Kemudian akhlaknya dan rukun bersinergi. Kemudian rahmatan lil alamin. Kemudian produktif. Kemudian sejahtera bersama-sama. Nah, jadi kerukunan dalam keluarga itu harus diciptakan oleh kita, kepala keluarga, bukan orang lain yang datang, tetapi kita sendiri yang menciptakannya. Tapi kalau kita tidak jauh daripada Al-Quran, jadi sulit untuk mendapatkan suatu kerukunan. Nah, jadi biasakan di dalam keluarga kita untuk selalu membaca Al-Quran. Nah, panduannya itu kan sudah disampaikan beberapa apa kan di dalam slide-slide itu bisa dibaca, itu baca bersama saja. Itulah gunanya kita saling mengisi untuk saling berbagi. Nah, jadi kita ini adalah hanya sebagai menyampaikan dan mengingatkan saja kepada keluarga kita. Kalau tidak, nanti dipertanyakan apabila sudah waktunya tidak ada lagi jual beli, ditanyakan apa saja yang kamu lakukan di dalam hidup keluargamu. Apakah kamu sudah sampaikan Al-Quran ini? Kalau kita tidak pernah menyampaikan, dalam keluarga kita tidak biasakan, hanya kita ini apanya sudah dibawa ke masjid saja, salat berjamaah saja, coba itu. Tidak cukup. Jadi oleh sebab itu, setiap diri harus memahami secara bersama-sama supaya mendapatkan sinergi tadi. Kalau tidak, di dalam keluarga susah rukunnya. Kenapa? Karena tidak ada suatu panduan dari keluarganya sendiri. Nah, jadi kan di dalam Quran disebutkannya qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kalau dalam keluarga kita masih bermasalah, itu wajib orang tua untuk merukunkan caranya dengan mengajak secara bersama-sama, rutinitas untuk memberikan kajian. Nah, kalau kita sendiri saja pergi ke masjid, bagaimana anak istri kita yang kita tinggal di rumah? Apa yang menu yang kita sampaikan?
Nanti kan minta pertanggungjawaban. Ya, kita lanjut ya. Ya, Nah, lanjut. aku ada namanya hajat manusia, ya kan? Hajat manusia itu manusia yang masih mampu berpikir dengan akal yang sehat, menimbang dengan hati yang suci dan jiwa yang tenang, pasti mengakui bahwa fitrahnya berhajat kepada sesuatu kehidupan yang bahagia, sejahtera, dan selamat. Jadi manusia itu pada dasarnya punya hajat yang sama, tapi dengan hati yang suci, jiwa yang tenang. Hati yang suci, jiwa yang tenang itu akan muncul apabila manusia itu dekat dengan kitabullah dan sunnah Rasul. Nggak mungkin hanya tiba-tiba saja kita mensucikan hati kita, apakan hati yang suci, jiwa yang tenang, tanpa ada panduannya. Jadi Al-Quran lah sebagai panduannya. Dan mengakui fitrahnya bahwa hati yang suci itu dia fitrahnya itu. Jadi kalau kita orang zakat fitrah atau berfitrah itu membersihkan harta. Tapi kalau untuk membersihkan jiwa manusia, salah satu diantaranya adalah dengan dipandu dengan Al-Quran. Nah, itu tidak akan tersesat. Pada sesuatu kehidupan. Jadi kehidupan bahagia, sejahtera, dan selamat itu adalah milik Allah. Manusia tidak akan mendapatkan rasa bahagia, tidak akan mendapatkan sejahtera, tidak akan bisa selamat, hanya Allah yang punya itu. Kita hanya bisa berdoa untuk supaya bahagia, sejahtera, dan selamat. Dengan apapun mendapatkannya, harus dengan hati suci, jiwa yang tenang. Dan dipadu dengan kitabullah dan sunnah. Kita baca saja. Hajat dari fitrah manusia itu sama. Tetapi setelah manusia dewasa, tidak semua ada persamaan untuk meletakkan hajatnya itu. Tidak sama tempat meletakkan hajat itu. Karena timbul cara-cara yang berbeda dalam mencapai hajat itu. Perbedaan cara-cara ini selalu menimbulkan pertarungan, pertentangan, permusuhan, penumpahan darah, dan peperangan. Itulah dengan cara-cara perbedaan itu. Untuk mencari sejahtera, selamat, bahagia itu ditempuh dengan berbagai macam cara-cara. Tetapi kebanyakan cara yang salah. Sehingga menimbulkan pertarungan, pertentangan, permusuhan, dan pertumpahan darah, dan peperangan. Kita perhatikan hari ini terjadi di Batam. Di Batam kan masing-masing orang pingin untuk mencari sejahtera, bahagia. Yang punya uang ingin mengeruk kekayaan yang ada di Rembang itu. Yang punya tempat di sana digusur, ya kan? Kan perbedaan pandangan itu. Tetapi kenapa tidak ditempuh dengan cara yang damai? Tetapi karena mereka itu punya hajat tersendiri-sendiri. Kemudian aparat keamanan yang ada di situ membantu karena dia didapat duit. Karena ada materinya. Dia gampang mengusir orang-orang di sana asal dapat duit. Dia tidak tahu bahwa itu adalah saudara-saudaranya sendiri yang diapakan, yang dihantam dan dihajar. Ya, sekarang lagi terjadi permasalahan itu, kerusuhan di Batam. Masalah Rembang. Ini masalah. Ini cara-cara yang ditempuh itu dengan cara-cara yang berbeda pandangan.
Kalau orang di sana sudah bertahun-tahun dia tinggal di sana, dia akan tetap hajatnya itu supaya dia aman, damai, dan sejahtera di kampung itu. Tetapi orang yang lain melihat ini orang ini adalah orang-orang bodoh yang harus diusir dari situ. Dengan uang kita, dengan mengusir orang-orang sana, saya dapat bagian yang paling besar daripada saya menjadi menunggu gaji yang habis setiap bulan habis. Mendingan saya ngusir orang itu. Bertekadlah itu orang-orang yang punya kekuatan senjata, aparat keamanan segalanya, ya jamin bahwa dia orang itu bisa diusir dengan sogokan yang disampaikan oleh orang-orang yang punya keinginan untuk mengerok kekayaan yang ada di sana. Macam-macam lah ya. Nah, terjadilah sekarang itu menimbulkan pertarungan, pertentangan, permusuhan, ya penumpahan darah dan peperangan. Sekarang sudah terjadi. Itu masalah. Nah, demikianlah yang seperti itu berjalan sejak Nabi Adam alaihissalam dan Ibu Siti Hawa, putra putri bercucu sampai kelak bertemu dengan hari yang terakhir dari hidup dan kehidupan dunia yang fana. Ya, anak cucu Adam itu seperti itu. Itu yang dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad SAW kalau orang jauh dari ajaran-ajaran Islam Al-Qur'ani. Kalau orang itu Qur'ani tidak seperti itu melakukannya. Tidak dengan cara-cara yang menimbulkan pertarungan, pertentangan, permusuhan, pertumpahan darah. Tapi mungkin barangkali dengan cara yang persuasif, sama-sama menguntungkan. Ini di dunia orang mencari berebut itu. Jadi, kita lanjut. Sebelum manusia pertama dan kedua, Adam dan Hawa, ya kan, diturunkan Tuhan Allah ke permukaan bumi ini, bahkan sebelum kedua makhluk ini dijadikan oleh Allah, ya, pertarungan, pertentangan, permusuhan, perkelahian, pertumpahan darah, dan peperangan itu sudah lebih dahulu dicemaskan oleh para malaikat. Sebelum Nabi Adam, sebelum Siti Hawa, itulah yang dicemaskan oleh malaikat, para malaikat. Kita baca ayatnya. Ya, para malaikat menyatakan, ya kan, para malaikat menyatakan melahirkan perasaan cemas mereka di hadapan Allah ketika Allah mengatakan kepada, ya kan, ketika Allah mengatakan kepada mereka para malaikat bahwa Allah akan menjadikan manusia sebagai khalifah di permukaan bumi. Tetapi Allah itu sungguh lebih mengetahui. Jadi malaikat bertanya, kenapa Allah akan menciptakan manusia? Akan terjadi pertumpahan darah di muka bumi. Sebab sebelumnya itu, sebelum Adam alaihissalam itu sudah disaksikan oleh malaikat. Ketika makhluk yang mendiami bumi ini, sebangsa jin itu perperangan terus, pertarangan itu permusuhan terus. Makanya digantilah makhluk itu dengan manusia Adam alaihissalam. Nah, lanjut ya, baca ayatnya ya. Supaya ini jangan cerita biasa saja. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifatan qalu attaj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima'a
wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala ini a'lamu ma la ta'lamun. Sadaqallahu adzim. Itu surah Al-Baqarah ayat 30. Artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu? Orang yang akan berbuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ini di surat Al-Baqarah ayat 30. Nah inilah malaikat menyanggah ketika Allah menyampaikan, saya akan menjadikan khalifah di bumi. Jadi kata malaikat, jangan tidak cukup kami untuk sudah bertasbih kepada engkau. Sudah mensucikan engkau. Nah, kata Allah, saya lebih tahu dari apa yang daripada kamu. Nah, jadi tidak usah bertanya seperti itu. Itu adalah hak prerogatifnya Allah. Nah, kita baca maksudnya. Maksud ketika Tuhan Allah itu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya saya akan jadikan khalifah di muka bumi, maka jawab mereka malaikat, adakah wajar engkau menjadikan khalifah atas bumi yang membinasakan dan menumpahkan darah, sedangkan kami tasbih, memuji, dan membesarkan engkau. Berfirman Allah, saya lebih mengetahui apa yang tiada. Jadi malaikat terdiam dengan apa yang disampaikan oleh Allah itu. Jangan sok tahu kau. Saya lebih tahu apa yang akibat yang akan terjadi. Itu Allah lebih tahu. Nah, ada enggak kira-kira pertanyaan? Kau kan kita nanti lanjut terus. Kita lanjut atau bagaimana? Lanjut dulu, Nar. Lanjut dulu. Lanjut dulu ya. Setelah Adam dijadikan dan diajarkan Allah kepada Adam itu nama-nama barang. Kemudian Allah menguji para malaikat sesuai dengan apa yang sudah diajarkan kepada Adam. Maka para malaikat menyerah kepada Allah seraya berkata, Maha suci engkau, hai Allah, tiadalah pengetahuan kami, melainkan apa yang engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkau mengetahui apa yang maha pandai. Nah, jadi ketika Allah itu membantah bahwa saya lebih tahu daripada kamu, makanya setelah diciptakan si Adam dan Hawa ini, Allah sudah lebih dahulu mengajarkan kepada si Adam itu nama-nama barang, nama-nama makhluk, flora dan fauna, hafal. Sampai hafal oleh si Adam itu semuanya. Sedangkan malaikat yang tadi membantah tadi, bahwa Allah itu lebih tahu, coba kamu tanyakan ke si Adam, apa saja yang ada di bumi dan apa ini, di makhluk-makhluk apa saja. Ternyata si Adam itu lebih cerdas dari malaikat. Karena Allah itu sudah mengajarkan duluan kepada Nabi Adam. Nama-nama barang, nama-nama benda, nama flora, fauna, hafal. Karena diajarkan. Kalau malaikat hanya jurusnya hanya malaikat penjaga air. Cuma itu aja bisa. Penjaga gunung, penjaga awan, penjaga hujan. Itu saja yang hafal. Yang lain-lain tidak ada. Makanya malaikat bahwa dia sujud lagi kepada Allah. Terus inilah pengakuan dari malaikat bahwa malaikat itu tidak membantah bahwa Adam itu diciptakan. Tahap awal ya.
Kita lanjut. Di surah Al-Baqarah ayat 31 nanti aku bisa baca aja. Wa lama adamal asma'a kullaha summa aradahum alal malaikati faqala anbiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Artinya, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya. Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat. Lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama-nama benda itu. Jika kamu memang benar orang-orang yang benar. Di sanalah malaikat tidak bisa untuk membantah Allah lagi. Karena Allah itu bertanya tentang nguji malaikat itu. Coba kamu sebutkan, kalau kamu memang benar menjadi orang, ya kan? Akan memang kamu benar-benar orang yang benar, kan malaikat itu menjadi menjelma menjadi orang. Tidak malaikat lagi dinamakannya. Sebab dia membantah si Adam. Tadi saya di kalimat di sini sebutkan, sebutkan kepadaku, kata Allah kepada para malaikat itu, sebutkan nama-nama benda seluruhnya. Ya, dia tidak pernah diajarkan oleh Allah apa nama-nama benda yang ada di bumi dan langit. Baiklah. Tapi tidak ngawi. Aldi, tetap kan? Halo? Ah, Lei, ke, ada yang? Coba lihat. Tak foto tak? Nah, tinggal dulu. Sabar, sabar. Tar, tar. Tetap, tetap. Nah, juga tuh. Sabar. Kalau mengecek surang, kalian. Nah, ini kalau mati lampunya. Nah, sabar. Kalau masih, kan. Paman, pulang lihat. Hmm.